Mari ibu-ibu kita akan menyanyikan Mars Komisi Wanita Bukit Zaitun, Wanita Idaman Tuhan Allah. Kita nyanyikan bersama-sama ya. Wanita idaman Tuhan Allah, wanita yang dipilih Tuhan, wanita idaman Tuhan Allah, berkomitmen bertumbuh dalam iman. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkan ya. Kita nyanyikan sekali lagi. Wanita idaman Tuhan Allah, wanita yang dipilih Tuhan, wanita idaman Tuhan Allah, berkomitmen bertumbuh dalam iman. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Walau hidup penuh tantangan, ku tak akan mundur dalam iman. Ku akan menjadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Ku akan jadi saksi Yesus dimanapun kami ditempatkannya. Wanita idaman Tuhan Allah siap, beriman, kuat dan menjadi berkat. Shalom ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar ibu-ibu di rumah? Tentu saya berharap dan Tuhan sertai ibu-ibu sekalian dalam keadaan baik dan sehat semuanya. Hari ini kita akan bersama-sama kembali di dalam sebuah acara kita, yaitu Bibisa, bincang-bincang santai. Nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, minggu lalu di bagian pertama kita sudah menjelaskan tentang kasih karunia. Bapak ibu sekalian, khususnya ibu-ibu komisi wanita, bahwa setiap kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Hanya Allah saja yang sempurna, tidak ada orang yang sempurna di dunia ini. Sekalipun kita sudah berbuat sangat baik, tetap saja kita adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu kita tidak perlu merasa bahwa saya paling berdosa atau kamu paling baik. Karena kita semua orang yang sama di hadapan Tuhan. Kita berdosa kepada Tuhan dan kepada Allah sendiri. Nah ibu-ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu ada sebuah good news, ada berita sukacitanya. Meskipun saya berdosa, meskipun Anda berdosa, tetapi kasih karunia Allah itu jauh lebih besar daripada keberdosaan kita. Allah mengasihi kita, Allah memberikan Yesus untuk bagi kita, agar kita diselamatkan dan mendapatkan pengampunan. Nah ibu-ibu, semakin kita angkuh, semakin kita tidak mengakui bahwa diri kita adalah orang berdosa, maka kasih karunia Allah itu semakin jauh daripada kita. Tetapi semakin kita merendahkan diri dan mengakuinya bahwa saya membutuhkan Allah, maka kasih karunia itu akan kita alami. Hari ini kita akan bersama-sama melanjutkan pembicaraan kita. Bagaimana? Apa yang dialami oleh ibu-ibu atau orang yang berdosa dan tidak mengalami kasih karunia Allah? Apa yang terjadi dengan mereka? Bagaimana mereka menghadapi kehidupan ini? Mari kita akan bersama-sama melanjutkan pembicaraan kita. Tetapi hari ini kita tidak sendirian. Saya tidak sendirian. Saya ada seorang yang akan menjadi narasumber kita. Masih bersama dengan saya di dalam acara Bibisa, bincang-bincang santai. Hari ini saya tidak sendirian ibu-ibu yang dikasihi Tuhan. Saya ditemani oleh beberapa narasumber kita hari ini yang spesial.
Mari saya akan panggilkan Pendeta Edi. Apa kabar Pak Pendeta? Baik. Iya. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih. Nah Pak Edi, hari ini kita akan berbicara tentang kasih karunia Allah itu jauh lebih besar daripada kesalahan kita. Menurut Pak Edi, bagaimana kita menjelaskan hal itu? Ya, yang pertama-tama kita harus punya cara pandang yang benar. Ya, kita harus melihat Allah itu adalah Allah yang hebat, besar, agung, dan mulia. Jadi dasar daripada peletakan Allah di dalam hidup kita itu harus menunjukkan bahwa dia itu luar biasa, lebih besar daripada segala-galanya. Nah yang kedua, bahwa kita harus meletakkan bahwa Allah kita itu bukan hanya besar, agung, mulia, tetapi dia juga punya karakter yang mengasihi dan mencintai kita. Jadi dia sangat sayang kepada saudara sekalian, juga kepada saya. Itulah yang namanya kasih karunia. Ya, Pak Edi. Setiap orang tentunya adalah orang yang berdosa, ya. Dan setiap kita bukanlah orang yang tidak pernah berdosa. Bisa jadi ada orang yang mendengarkan kita saat ini mengalami sebuah kehidupan masa lalu yang tidak baik. Nah, bagaimana menurut Pak Edi, apa yang dialami orang-orang semacam ini jikalau mereka tidak mengalami kasih karunia? Sebenarnya bukan tidak mengalami kasih karunia, tetapi belum menyadari bahwa mereka itu menerima kasih karunia. Ya, artinya bahwa ada orang-orang yang seringkali tetap menyimpan dosa itu di dalam hati mereka. Mereka tidak mau rilis atau melepaskan dosa yang ada di dalam hati mereka. Kenapa? Karena itulah karakter dosa. Karakter dosa itu mengikat. Ya, karakter dosa itu menyimpan. Nah, ketika kita ini karena ego dan rasa malu, jadi kita tidak berani untuk mengakui, kita tidak berani untuk membuka hati, kita tidak berani untuk mengakuinya ini di hadapan Tuhan. Saya ada satu ayat yang dalam bagian ini ingin saya bacakan. Sebenarnya ini ada di dalam Mazmur pasal yang ke-32 ayat yang ke-5. Firman Tuhan mengatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Jadi, para ibu-ibu yang terkasih, mari kita mau belajar seperti pemazmur, dia menyadari dirinya berdosa. Ya. Itu pertama. Yang kedua, setelah dia menyadari dirinya berdosa, dia juga menyadari bahwa Tuhan itu mengampuni segala dosa. Dan yang ketiga, kita harus belajar untuk rilis, itu tadi saya katakan, melepaskan dosa itu dari dalam hati kita. Sehingga dosa itu tidak lagi mengikat kita, tidak lagi mengikat masa lalu kita, bahkan kita bisa memulai dengan kehidupan yang lebih baik. Jadi artinya bahwa kita itu kalau kita berdosa ya udah nggak usah malu-malu untuk mengakui bahwa memang saya berdosa. Ya. Begitu ya. Ya. Karena semakin kita mengakui, semakin kita menutupi akan dosa kita dan kita menutupi rasa malu, itu akan semakin mengikat kita. Begitu Betul ya? sekali. Ya, jadi kita harus belajar untuk kalau kita sudah mengaku di hadapan Tuhan, kita pasti mendapatkan pengampunan seperti kata pemazmur tadi. Maka ketika kita sudah punya rasa pengampunan itu, kita harus bukan hanya Tuhan yang mengampuni kita, kita sendiri juga harus mengampuni diri kita sendiri. Nah, itu namanya tadi rilis, kita melepaskan, gitu. Ya, berarti Tuhan itu juga adalah Allah yang mengampuni sehingga kasih karunia-Nya itu untuk semua orang ya, loh Edi? Semua orang. Ya. Tapi ada catatannya. Oke. Semua orang, bagi semua orang yang dengan setia, itu ada catatan di situ, dengan setia datang mengaku kepada Tuhan dan menyesali segala perbuatannya. Jadi itu. gak perlu ditutup-tutupi ya, Tidak perlu ditutupi. Semua harus terbuka di hadapan Tuhan. Betul sekali. Iya. Nah, ibu-ibu yang dikasih oleh Tuhan, apapun dosa kita, apapun kesalahan kita, dan apapun masa lalu kita yang kelam, percayalah bahwa Allah itu mengampuni kita. Meskipun kita berusaha untuk menutupi dan itu akan membuat kita semakin lelah,
menutupi akan dosa-dosa kita. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau kita mengakuinya di hadapan Tuhan, merilisnya seperti kata Lose Edi tadi, mengatakannya kepada Tuhan tanpa perlu kita menutupi, karena Allah itu adalah Maha Tahu. Nah, kita akan melanjutkan, namun kita akan mendengarkan sebuah pujian terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh Lose Edi. Mari kita akan saksikan. Jauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita angkat pujian ini dari awal, katakan sama-sama. Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat, dan kau dekat, dan kau dekat. Bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti,
Ya ibu-ibu, kita masih ada di dalam acara bincang-bincang santai dan kita akan menyambut kembali Lose Lady bersama dengan kita. Mari Lose Lady. Ya, terima kasih Lose pujiannya, sangat indah sekali. Oke, Ya, Lose, apa kabar Lose? Baik, luar biasa. Ya, puji Tuhan kita bisa bersama-sama dengan kedua Lose kita hari ini. Nah ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita melihat kitab Yohanes di pasalnya yang keempat yang ada menceritakan tentang seorang wanita Samaria yang memberikan minum kepada Yesus di siang hari. Kita akan membahasnya secara singkat akan hal ini. Nah, menurut Lose Edi, kenapa ya kok di dalam ayat keempat itu dikatakan bahwa Yesus harus melintasi daerah Samaria itu? Mengapa harus melintasi daerah Samaria? Sedangkan kita tahu bahwa orang Samaria dan orang Yahudi itu tidak bersahabat. Bagaimana Lose? Ya, memang Tuhan Yesus ada pilihan untuk tidak melintasi daerah itu. Iya. Tetapi kata harus di situ tidak menggambarkan dia terpaksa. Betul. Jadi bukan Tuhan Yesus tidak ada pilihan, lantas dia terpaksa harus lewat di situ. Terpaksa lewat situ ya. Yang kedua bukan karena bukan karena Tuhan Yesus sendiri tidak mengerti kenapa dia harus ke sana. Jadi ada tujuan memang yang Tuhan Yesus ingin bawa, sebuah misi yang dia ingin bawa ke tempat itu di daerah Samaria. Karena kita tahu bahwa orang Samaria dengan orang Yahudi itu bukanlah dua suku yang bersahabat. Tetapi mereka saling bermusuhan. Apalagi bagi orang-orang Yahudi, mereka sangat memandang rendah orang-orang Samaria. Nah, dalam hal ini Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa pengampunan dan kasih karunia itu bukan hanya berlaku bagi orang Yahudi. Tetapi juga berlaku bagi orang yang dihina sekalipun. Untuk semua orang. Orang yang dianggap hina sekalipun oleh orang-orang Yahudi, Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa mereka juga adalah orang-orang yang menjadi bagian daripada kasih karunia itu. Nah, yang kedua, bahwa ada seorang wanita, yang kedua saya katakan wanita, kalau orang Samaria saja sudah dianggap hina, wanita itu adalah orang yang dianggap sangat tidak diperhitungkan bagi orang Yahudi. Kelas 2. Bukan hanya kelas 2, kelas 7. Ya, bahkan sangat tidak diperhitungkan. Tetapi di dalam hal ini Tuhan Yesus justru mengangkatnya. Yang ketiga, bahwa wanita ini bukan hanya wanita, bukan orang Samaria saja, tetapi dia juga dianggap sebagai memiliki kehidupan yang tidak baik. Ya, memiliki kehidupan dianggap sebagai seorang pelacur dan lain sebagainya. Betul. Ya. Nah, jadi di sini Tuhan Yesus ingin menunjukkan secara tajam kasih karunia Tuhan itu begitu luar biasa, bukan hanya orang yang dibenci, bukan hanya orang yang ditolak, tetapi orang yang berdosa sekalipun, seperti seorang wanita Samaria ini. Nah, wanita ini kenapa dia pergi siang hari? Kenapa? Karena wanita ini takut berjumpa dengan orang banyak. Betul. Wanita ini malu ketemu dengan orang banyak. Karena reputasinya yang tidak baik. Karena reputasinya itu. Jadi dia tidak berani untuk keluar, dia tidak berani pergi. Jadi Tuhan Yesus menyatakan kebenarannya kepada wanita ini dan menunjukkan kasih karunia kepada seorang yang sedang malu, seorang yang sedang menutup diri karena dosa. Jadi mari saudara, kita mau belajar bahwa hari ini Tuhan Yesus menunjukkan kasih karunia itu begitu luar biasa. Amin. Begitu luar biasa. Gitu. Artinya bahwa memang Yesus itu datang untuk mencari orang yang berdosa. Betul. Orang yang reputasi jelek, orang yang dihina, orang yang disingkirkan orang, malah itu yang dicari oleh Tuhan. Bukan hanya itu, bukan begitu yang dimaksudkan juga. Tetapi Tuhan Yesus ingin menunjukkan, kalau orang hina saja diampuni dosanya, apalagi mereka yang menganggap dirinya berwibawa, menganggap dirinya berpangkat, menganggap dirinya orang layak gitu ya. Mereka juga terlebih-lebih adalah orang yang menerima kasih karunia lebih besar daripada Tuhan. Betul. Gitu. Ya. Wah, ibu-ibu, pembicaraan kita semakin menarik loh. Karena apa, ibu-ibu? Kita melihat di dalam kitab Yohanes itu ketika Yesus sudah berbicara dengan wanita Samaria ini dan Yesus mulai membuka akan reputasi yang jelek
daripada wanita Samaria ini dan ditanya oleh Yesus, di manakah suamimu? Nah, ibu-ibu, yang heran lagi adalah wanita Samaria ini tidak menjawab pertanyaan Yesus yang memang ditujukan untuk dirinya, khususnya untuk masalah yang sedang terjadi atau dosa yang dia sudah lakukan. Tetapi dia berkata bahwa kalau nenek moyang kita menyembahnya di gunung-gunung, tetapi menurut orang Yahudi mereka itu menyembahnya di Yerusalem, begitu ya. Artinya sepertinya ada sesuatu yang dialihkan, pembicaraan yang dialihkan oleh wanita Samaria ini. Nah, menurut Lady ya, kalau kita lihat firman Tuhan itu, kenapa sih wanita ini seakan-akan mengalihkan pembicaraan gitu ya, tidak menjawab pertanyaan Tuhan Yesus. Iya ini menarik banget ya. Wanita ini pintar sekali mengalihkan pembicaraan ya, pertanyaan dari Tuhan Yesus. Dia mau mengalihkan dirinya ya, dia tidak mau membuka. Sebenarnya sesuai tadi yang telah dibahas oleh di pertama, yang telah dijawab bahwa memang itulah natur dosa ya, natur dosa. Jadi dampak dosa itu membuat kita menutup diri, semakin menumpuk dosa kita. Kalau bisa nih ya, ditutup. Dosa kita nggak ada orang yang satu orang pun yang tahu, termasuk pasangan hidup kita. Iya, termasuk pasangan hidup kita nih, termasuk anak-anak kita. Apalagi orang di luar. Karena memalukan loh. Betul. Lah, jadi ini adalah natur dosa yang ada di dalam diri wanita ini. Jadi dia menutup diri, dia membangun tembok yang tinggi dan tebal. Betul. Supaya tidak ada orang yang bisa ngintip kehidupannya. Sehingga pun dia kan datang ke sana dengan bukan pada pagi hari, istilahnya pada waktu orang-orang ramai di sana. Dia menyembunyikan dirinya. Dia memiliki sesuatu yang nggak boleh orang utik gitu loh. Utak-atik, nggak boleh orang tahu sama sekali. Dan saya bersaksi dulu juga seperti itu. Saya waktu belum mengenal Kristus dengan baik. Saya dulu punya dosa, ya. Saya kepinginnya semua dosa saya tutupi semua. Tapi pada akhirnya itu menekan hidup saya. Betul. Akhirnya saya tidak bisa terbuka, saya tidak bisa melihat dunia dengan baik, orang lain dengan baik. Akhirnya apa? Saya tutup diri terus. Supaya apa? Orang tidak akan melihat dosa saya. Tapi itu kerugian besar bagi hidup kita loh. Betul. Tapi lihat baik-baik. Wanita ini setelah dia menutup dirinya, ya, dia berusaha menutup diri. Tapi menariknya, nah inilah Tuhan Yesus, Tuhan kita yang mulia dan agung ini luar biasa. Dia mengerti dia adalah Tuhan. Meskipun wanita ini berbicara seperti itu, berusaha menutup diri, tetapi Yesus to the point aja. Dia mengerti masalah yang dia lakukan, yang dialami oleh wanita ini. Dia mau membahas tentang agama penyembahan di sini, tetapi Tuhan Yesus membahasnya apa? Dosanya. Dia langsung tahu. To the point gitu ya. Apa yang kamu butuhkan ya kan di situ. Tuhan Yesus sudah tahu, ini kebutuhanmu itu sebenarnya apa? Keselamatan, bukan yang lainnya kan? Dan waktu itu Tuhan Yesus mengatakan itu, wanita ini langsung, "Lu kok tahu?" Gak kan gitu. Kaget malu ya. Malunya kelihatan udah. Iya, begitu juga waktu kita datang ibadah nih, kita kan nutupi dosa nih. Firman Tuhan datang, nyeples kita, ya kan? Dosanya diungkapkan lewat firman Tuhan. Kaget kita, kok tahu? Itulah Tuhan. Dia Maha tahu. Kerinduan hati kita sebenarnya bukan yang lainnya, tapi keselamatan itu. Itu luar biasanya Tuhan Yesus fokus di situ. Sebenarnya kenapa ya kalau menurut Lady, kenapa ya wanita ini mencoba mengalihkan pembicaraan? Apakah ada sesuatu yang membuat dia itu mengalihkan pembicaraan? Nah, nih. Termasuk juga dia nggak nyaman Dia kan selama ini kita udah tahu berapa tuh suaminya. Banyak kan? Banyak. 5 kan suaminya. Aduh luar biasa. Jadi saya percaya perempuan ini sudah tersakiti mengalami kekecewaan, kepahitan. PHP. Apa itu PHP Apa? Memberi pengharapan palsu. Memberi pengharapan palsu dari pria-pria yang banyak ya. Ibu-ibu ya, kalau banyak orang kita memberikan pengharapan kita ke manusia, kita pasti mengalami kekecewaan Perempuan ini pasti mengalami hal itu. Dia kecewa, dia kepahitan, numpuk di dalam hatinya. Jadi waktu seorang pria datang ke dia, ngomongin kepastian, dia nggak percaya, dia mau mengalihkan itu. Tapi Tuhan Yesus tahu, dia memberikan poinnya yang pasti. Akhirnya apa? Janji kehidupan itu, air hidup itu, keselamatan itu dia berikan. Disitulah perempuan ini matanya terbuka Betul. Ternyata ada
pria, ada sosok, ada Iya. pribadi yang menerima saya apa adanya. Iya. Dan dia tidak menghakimi saya loh. Iya. Ini loh, dia tidak, Tuhan Yesus tidak menghakimi. Iya. Tapi dia menawarkan keselamatan itu. Itu sih Lose. Luar biasa ya Tuhan kita. Nah, menurut Lose Edi, apakah perempuan ini mungkin juga kita ya merasa bahwa Tuhan itu kalau ngerti dosa kita, apakah Tuhan itu kelihatan jauh di sana dan saya ini orang berdosa. Wah, nah ini menarik nih Ya, Lose. kan akhirnya kita merasa bahwa aku ngomong sama Tuhan itu, Tuhan ngerti nggak sih gitu loh. Kan kita ini berdosa banget, Tuhan tuh mulia banget gitu loh. Sehingga kita merasa kalau kita ngaku dosa itu malu di hadapan Tuhan. Malah menjauh Lose. Gak Gak mau malah datang ke menjauh. gereja. Iya. Ya. Ya, memang gambarannya demikian. Iya. Bahwa Allah itu suci sedangkan kita ini orang berdosa. Tetapi bukan berarti bahwa Tuhan itu meninggalkan kita. Ya, Dia mendatangi kita. Nah, itu yang Iya. jadi poin utamanya. Bahwa ternyata Tuhan itu menghampiri kita. Dengan apa? Dengan Yesus yang datang ke dalam dunia. Ya, dengan kehadiran Yesus ke dalam dunia itu dia datang dan menghampiri kita. Itu hebatnya Tuhan kita. Dia memang Allah yang kudus, dia tidak tersentuh oleh dosa. Betul. Dia tidak bisa terkontaminasi oleh dosa. Tetapi dia bisa datang menghampiri kita dan menawarkan pengampunan itu bagi kita. Menawarkan, kamu mau nggak saya ampuni? Luar biasa. Ya, jadi ini sebuah penawaran yang indah bagi kita. Dan tidak ada seorang pun yang bisa menolak Ya. ketika Tuhan sudah menawarkan ini. Ya. Iya. Ya, jadi kita pun sudah tidak bisa menolak. Ini betul-betul kasih karunia bagi kita. Ya. Sekalipun dosa yang di dalam kita memberontak dan mau melawan, dia tidak bisa berkuasa terhadap kuasa Tuhan. Ya, nah, seorang wanita Samaria itu awalnya memang dia menyesali. Tetapi perhatikan di dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-30, Iya. wanita ini justru menelanjangi dosa itu. Iya. Iya. Ya, dia menelanjangi dosa itu. Dengan Dia lari ke kota, Iya. berteriak kepada semua orang Iya. bahwa ada seorang tokoh seperti Yesus yang begitu luar biasa mengasihi dia. Padahal waktu biasanya dia takut itu keluar Biasanya kota. dia Betul. takut. Bayangkan dia ambil air aja siang hari. Iya. Iya, takut. Tapi sekarang dia justru mengambil kesempatan itu untuk lari ke kota, menjumpai semua orang. Wah. Iya. Memberitahukan, berteriak, memberitahukan kepada mereka Iya. betapa hebatnya kasih Allah di dalam dirinya. Betul. Itu. Ya. Nah, ini menjadi tugas kita ya. Ya. Jadi tugas kita bagi orang-orang yang sudah menerima pengampunan, Ya. menerima kesempatan itu, tugas kita adalah apa? Pergi memberitahukan kepada orang lain betapa Tuhan kita itu mengasihi kita. Amin. Oke. Ya. Ya. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kesimpulan kita adalah kasih karunia Allah itu diberikan kepada siapa saja. Tuhan tidak pandang bulu siapapun kita, meskipun kita sudah berdosa, kita penuh dengan dosa, Tuhan tidak memandang kita rendah untuk karena apa yang kita perbuat. Dan kasih karunia itu bukan karena Allah itu jauh sehingga Tuhan tidak bisa datang. Karena Allah yang maha kasih dan maha murah itulah dia mencari kita, dia mendatangi kita, mendatangi ibu-ibu juga di rumah. Sehingga kita tidak perlu takut dan tidak perlu malu ketika kasih karunia itu menghampiri kita. Malah dengan demikian kita akan melepaskan akan segala rasa malu. Yeah. Tembok yang tinggi yang sudah kita bangun akan hancur dan membuat kita akan bersuka cita, penuh dengan damai sejahtera karena kita sudah mendapatkan kasih karunia Allah. Nah, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, bukankah itu sebuah kabar yang baik buat kita sekalian? Jangan kita menutup diri kita karena kesalahan kita. Ya. Kesalahan kita bukan berarti kita harus ceritakan kepada banyak orang, bukan. Nah, betul. Tetapi kalau kita sudah mengakuinya, kita tidak perlu malu seperti wanita Samaria ini. Justru menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian. Menjadi kesaksian. Sehingga kita bisa menceritakan bahwa kita mengalami kasih karunia Allah. Wow, luar biasa bukan Tuhan kita? Nah, ibu-ibu, kita akan menutup akan seluruh bincang-bincang santai kita. Kita akan bersama-sama memujikan pujian kita di akhir acara ini.
Ibu-ibu, kita akan menutup acara Bibisah kita hari ini dengan kita menyanyikan sebuah pujian Sejauh Timur dari Barat. Ibu-ibu bisa mengikuti akan lagu ini di rumah. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Amin. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita akan nyanyikan lagu ini dari awal, katakan sama-sama. Sejauh timur, sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, kau melemparkan dosaku. Tiada kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar, oh, betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih, oh, ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pengampunan yang kau beri, pulihkanku. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kasih karunia. Terima kasih karena Engkau memilih kami Tuhan. Dari begitu banyak orang-orang yang ada di dalam dunia ini, Ya Tuhan. kami menjadi berharga di mata Tuhan. Kami menjadi orang yang dikunjungi Tuhan. Amin. Kami menjadi orang yang diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bisa datang memohon pengampunan kami kepada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini
Kami serahkan diri kami, biarlah kami mau belajar berkomitmen di hadapan Tuhan. Supaya kami hidup benar di hadapan Tuhan. Kami hidup memuliakan nama Tuhan. Kami tidak takut lagi dengan masa lalu kami. Kami tidak takut lagi dengan masa lampau kami yang penuh dengan dosa. Dosa itu bisa menghimpit hidup kami. Tetapi dia tidak akan mempermalukan kami selama-lamanya. Karena kami punya kasih karunia daripada Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah ketika kami memegang kasih karunia Tuhan, kami berjalan di dalam kemurahan-Mu. Kami berjalan di dalam pengharapan. Kami bersama berharap dan menjalani kehidupan kami untuk sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Dan kami membawa hidup kami untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Menceritakan segala kebaikan dan kesetiaan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, sertai rumah tangga kami, sertai usaha pekerjaan, sertai segala kehidupan kami. Terutama iman kami di hadapan Tuhan, supaya kami senantiasa memuliakan nama Tuhan sepanjang hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih ibu-ibu yang dikasih Tuhan. Kita akan berjumpa lagi di Bibisa di waktu yang akan datang. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.